Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya akan mewawancari Bapak tentang dilema etika dan bujukan moral cara seorang kepala sekolah menangani kasus-kasus tersebut. Nah, selama ini bagaimana Bapak nih? Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Bapak sebagai kepala sekolah di sini. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada Bapak untuk sedikit berbincang terkait dengan dilema etika ya, dilema etika. Terkait dengan permasalahan tentang dilema etika, di mana ada permasalahan yang memang harus ditangani secara mungkin secara prinsip bisa, mungkin juga bisa secara aturan, secara umum, di mana dua permasalahan kadang-kadang ya bisa ditanggapi secara benar dan mungkin juga bisa ditanggapi kemungkinan juga secara pertimbangan, artinya mungkin benar juga mungkin salah ya, dimana permasalahan tersebut ditanganinya itu berdasarkan penelaahan terhadap permasalahan tersebut. Ya, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, ya terutama kasus-kasus tadi, ada dua kepentingannya yang sama-sama benar atau juga sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, selama ini cara Bapak mengambil keputusannya seperti apa? Kalau dilihat dari kepentingan dan suatu permasalahan, maka kadang-kadang permasalahan itu ada yang sifatnya urgen ya, serentak, ada juga yang mungkin bisa ditangani dalam waktu-waktu tertentu. Sebagai contoh, kalau misalkan di sekolah, kalau kepentingan kepala sekolah misalkan ada rapat, sementara di sekolah itu sedang adanya kegiatan yang memang harus dilakukan seperti adanya kegiatan ujian sekolah, maka untuk kepentingan rapat itu bisa diwakilkan kepada wakil kepala sekolah atau mungkin yang dituakan di sekolah. Nah, sedangkan petugas yang harus menangani tentang kegiatan ujian itu perlu kepala sekolah mempertanggungjawabkan dan harus ada di tempat. Mengingat situasi yang namanya ujian itu sesuatu hal yang sangat itu harus dipertimbangkan oleh kepala sekolah. Di samping mendampingi guru yang mendampingi siswa, kalau misalkan di sini kelas 6 sedang ujian, maka guru kelas 6 itu harus benar-benar sebagai pendamping siswanya di mana terjadi sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan ujian tersebut. Terus hal apa saja yang selama Bapak ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa gitu? Mungkin ada tantangan yang berat untuk mengambil keputusannya, apa ringan atau juga seperti apa? Oh iya, terkait tantangan dalam dilema etika yang terjadi di sekolah, di mana tadi juga untuk mengambil keputusan, maka berdasarkan pertimbangan ya dan kajian mungkin juga dari saya selaku pimpinan ya, mengatasinya adalah terkait dengan permasalahan tersebut, apakah berat atau tidak, atau juga bisa dilaksanakan oleh pribadi ataupun juga bisa mendelegasikan pada orang lain ya. Kemudian dengan trik musyawarah juga itu bisa menyelesaikan suatu permasalahan ya, dimana untuk menyelesaikan suatu masalah bisa dengan bermusyawarah dengan teman ataupun juga dengan bawahan gitu. Ya, apakah selama ini Bapak mengambil suatu keputusannya itu langsung di tempat sekolah atau besok lusa lagi, atau menggunakan langkah-langkah sesuai prosedur Bapak selama ini? Untuk penyelesaian yang sifatnya urgen, maka perlu ditangani secara serentak juga di sekolah ya, dimana permasalahan tersebut duduk permasalahannya itu perlu dikaji terlebih dahulu bersama-sama. Jadi asal permasalahan itu harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga untuk menyelesaikannya juga dapat segera sesuai dengan waktu dan kriteria daripada permasalahan tersebut. Mungkin
Bapak di sini mengambil keputusannya apa secara personal atau juga ada bantuan dari mungkin dari Wakasek atau juga dari rekan guru yang lain atau inisiatif Bapak sendiri untuk yang sering Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Tadi dikatakan bahwa tentang dilema etika ini ada yang menyangkut tentang aturan tertulis, ada juga yang tidak tertulis, ada juga yang sifat personal atau juga umum. Sehingga kalau permasalahan antar pribadi, maka itu saya lakukan antar pribadi dengan yang maksudnya dengan yang bermasalah tersebut. Dan seandainya permasalahan itu menyangkut tentang peraturan yang bersifat umum, maka dimusyawarahkan secara bersama-sama antara saya selaku pimpinan dengan wakil kapsa atau dengan guru-guru atau tenaga kependidikan yang lainnya, sehingga terjadi masukan-masukan yang bisa dipertanggungjawabkan bersama dan menjadikan suatu hal yang disepakati bersama. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi merupakan suatu pembelajaran yang bisa diangkat oleh Bapak dari kasus-kasus yang telah terjadi selama Bapak memimpin di sini. Mungkin ada satu kasus yang mungkin ada menjadi sebuah pembelajaran buat Bapak sendiri atau juga buat lembaga sekolah yang ada di sekolah ini. Baik, untuk lembaga sekolah di mana saya selaku kepala sekolah atau manajer, katakanlah manajer, ketika ada tamu yang datang ke sekolah misalnya ya, ketika saya tidak ada maka saya selaku pimpinan telah mendewaskan dan juga mungkin bukan seorang saja. Jadi semua yang ada di sekolah itu harus ikut bersama-sama bertanggung jawab dengan pertanggungjawaban yang sifatnya umum tanpa apa istilahnya harus sama dengan tanggung jawab sebagai seorang pimpinan atau kepala sekolah. Seandainya bisa dijawab ya jawab, kalau tidak bisa atau bukan pada fungsinya maka tidak perlu dijawab atau diberikan keterangan, sehingga di sana terjadi mana hal tadi tadi yang sifatnya apakah ini merujuk kepada pimpinan sekolah atau kepada guru. Nah, kalau misalkan merujuk kepada pihak sekolah, maka yang bersangkutan juga atau guru itu bisa menjawab ini bukan kapasitas saya karena saya tidak bisa menangani atau memberikan jawaban, karena itu adalah hal yang mencakup tugas daripada kepala sekolah. Sedangkan kami mungkin hanya bisa memberikan keterangan tentang keadaan kepala sekolah di sekolah ini, mungkin juga secara umumnya bahwa misalkan kepala sekolah sering hadir atau misalkan tidak hadirnya, kemudian bekerja atau mungkin juga memberikan bimbingan terhadap guru atau pegawai yang lainnya, atau juga mengarahkan tentang bagaimana cara memajukan sekolah ini. Ya, terima kasih Pak atas wawancara pada hari ini. Mudah-mudahan saya bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran ini dan bisa mencontoh cara memanage sebagai seorang manajer di sekolah ini, dan mudah-mudahan saya dapat memetik ilmu yang manfaat ini sebagai bekal saya dalam guru atau juga pendidik nanti di masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bu. Maaf, saya di sini akan mewawancarai Ibu tentang permasalahan atau juga masalah keputusan-keputusan Ibu selama Ibu menjadi pimpinan di sekolah ini. Oke. Ya Ibu, boleh langsung bertanya kepada Ibu? Silahkan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi masalah-masalah atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga bujukan moral? Selama ini mengidentifikasi Ibu di sekolah seperti apa? Mungkin salah satunya saya selain menghadapi anak mengajar, saya juga sebagai wakil kepala sekolah di SD ini. Jadi saya yang paling ini untuk berfokus itu kepada anak didik saya, tetapi sewaktu-waktu kalau Bapak Kepala Sekolah berhalangan untuk mengikuti rapat, apakah rapat di kecamatan atau di kabupaten, otomatis
menyuruh saya. Terus sedangkan saya itu mau fokus ke anak didik saya atau mengajar ke anak didik saya, begitu Pak. Terus langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ibu biasa lakukan untuk mengantisipasi kasus-kasus atau masalah-masalah tersebut ini? Saya kalau misalkan tidak bisa hadir atau menghadiri rapat ya, saya menyuruh teman saya yang satu SD saya, begitu juga kalau kebetulan teman saya yang tidak ada tugas yang paling utama ya, jadi saya menyuruh teman saya gitu untuk mengikuti rapat mewakili saya gitu ke kecamatan ataupun ke kabupaten, begitu Pak. Iya. Ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada sekolah ini tentang dilema etika yang dirasakan oleh ibu? Jadi hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif pengambilan keputusannya nih? Saya lebih fokus kepada anak didik saya aja Pak gitu ya. Terus, Gitu ya. Terus selain itu langkah apa yang ibu susun dalam sebuah penyelesaian kasus? Misalnya sesuai prosedurkah dalam penyesuaiannya atau juga sesuai dengan hati nurani, atau juga mungkin ada bisik-bisik dari rekan yang lain untuk penyelesaian kasus masalah-masalah ibu? Yang telah saya lakukan sejak dulu ya Pak ya, kalau saya menghadapi kasus ini saya tidak langsung memutuskan secara sendiri ya, jadi saya berembuk dulu dengan teman-teman ya, sepertinya teman-teman yang satu SD gitu Pak. Jadi tidak langsung memutuskan, misalkan saya ya tidak bisa memutuskan kemauan saya sendiri, jadi bagaimana solusi, minta solusi juga ke teman-teman begitu di sekolah begitu. Adakah seseorang yang membantu ibu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau juga beberapa orang yang selalu mensupport ibu dalam penyelesaian masalah tersebut? Alhamdulillah banyak, hampir semua teman guru-guru di sini semua membantu dan memberi support apabila saya mendapat keluhan, misalkan yaitu seperti tadi, apakah saya ketika saya sedang mengajar langsung ada tugas dari bapak kepala sekolah yang tidak hadir ya, misalkan otomatis menyuruh saya, terus saya minta solusi kepada teman saya gimana ya gitu. Alhamdulillah ya, misalkan teman saya ada yang, Bu biar aja saya yang mewakili ibu juga ke sana misalnya gitu, atau solusi apa saja gitu. Jadi alhamdulillah pada membantu. Jadi kalau kata orang Sunda bantu aing-aingan gitu Pak. Gitu. Mohon. Betul, Bu. Mungkin dari semua kita bicarakan dari awal, yang mungkin bisa diangkat pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu selama menyelesaikan kasus dilema etika oleh ibu. Pengalaman apa yang paling ya mungkin bermakna menjadi sebuah pembelajaran untuk ibu? Ya itu tadi Pak, tentang saya menghadapi anak didik saya aja gitu. Jadi itulah yang putusan saya itu. Jadi betul-betul ibu mengutamakan anak didik saya Pak. Ya. Murid atau juga peserta didik Iya, iya kita, gitu. ya. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama, mungkin saya hanya bisa. Iya, Ya. terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya bisa diwawancara oleh saya. Sama-sama. Terima kasih ya Bu ya. Ya sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.